Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Saraswati dari program studi pendidikan fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan nomor induk mahasiswa 2021-02-0008. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang peran filsafat pendidikan dalam pengembangan teori belajar. Video ini saya buat guna memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Teori Pembelajaran oleh dosen pengampu Ibu Sri Jumini, SPD, MPD. Saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai filsafat pendidikan. Yang pertama, apakah filsafat pendidikan itu? Kemudian yang kedua, macam-macam aliran filsafat pendidikan itu apa saja? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita menerapkan filsafat pendidikan dalam pengembangan teori belajar? I know you have understand about the question. If you don't understand, you can watch this video. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan sebagai ilmu pada mulanya merupakan cara pendekatan terhadap masalah pendidikan. Misalnya di Amerika Serikat, filsafat pendidikan dimulai dengan pengkajian terhadap beberapa aliran filsafat tertentu yang mempunyai implikasi kepada aspek-aspek pendidik, seperti aliran pragmatisme, idealisme, realisme, dan eksistensialisme. Kemudian di Inggris, filsafat pendidikan bertumpu pada prinsip-prinsip pendidikan yang mencangkup tujuan pendidikan, tujuan kurikulum, metode mengajar, organisasi pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan yaitu memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan atau the mother of science yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan. Di antara permasalahan yang dapat dijawab oleh filsafat adalah permasalahan yang ada di lingkungan pendidikan. Padahal, menurut John Dewey, seorang filosof Amerika, filsafat merupakan teori umum dan landasan pertanyaan dalam menyelidiki faktor-faktor realita dan pengalaman yang terdapat dalam pengalaman pendidikan. Filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah penerapan analisa filsafat terhadap lapangan pendidikan. Peran filsafat pendidikan yaitu memberikan inspirasi terhadap tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidik. Kemudian yang kedua, macam-macam aliran filsafat pendidikan. Dalam buku Modern Philosophies of Education oleh John S. Brubaker mengungkapkan perbedaan aliran filsafat pendidikan. Misalnya, pragmatisme, naturalisme, rekonstruksionisme, romantic naturalisme, eksistensialisme, idealisme, realisme, dan lain sebagainya. Kemudian, Theodore Bramel menentukan klasifikasi lain dari Brubaker. Perbedaan klasifikasi ini pun bukanlah sesuatu yang definitif dan normal. Namun ia hanya berbeda dalam penekanan satu sistem yang menjadi ciri khas dan suatu ajaran filsafat pendidikan tersebut. Aliran-aliran filsafat pendidikan menurut Bramel. Perkembangan pemikiran dunia filsafat pendidikan dapat diketahui melalui aliran filsafat pendidikan progresivisme, esensialisme,
perennialisme, dan rekonstruksionisme. Yang pertama, aliran progresivisme. Aliran progresivisme sebagai aliran pemikiran berkembang dengan pesat pada permulaan abad ke-20. Namun, garis linear dapat ditarik ke belakang hingga pada zaman Yunani kuno. Menurut James, kebenaran sebuah ide terbukti apabila ide itu dapat berwujud dan membawa kepuasan dalam penyelesaian suatu problema. Progresivisme dapat dikaitkan dengan pendidikan, terutama pendidikan modern abad ke-20. Pada pendidikan modern, rekonstruksi dunia pendidikan telah banyak dilakukan oleh aliran ini melalui inisiatif dan karya nyata. John Dewey, seorang tokoh yang berpengaruh di Amerika Serikat, melalui sekolah kerja yang ia dirikan, mempraktikkan pandangan-pandangannya dalam dunia pendidikan. Pandangan tersebut mengenai kebebasan dan kemerdekaan peserta didik agar dapat mencapai tujuan pendidikan dalam pembentukan warga negara yang demokratis. Progresivisme juga tidak menghendaki adanya mata pelajaran yang terpisah, melainkan harus diusahakan menjadi satu unit dan terintegrasi. Yang kedua, aliran esensialisme. Aliran filsafat pendidikan esensialisme dapat ditelusuri dari aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali ke kebudayaan lama. Karena dalam perkembangannya terasa ada saingan dari aliran progresivisme, maka pada tahun 1930, para tokoh esensialisme mendirikan organisasi atau komite, yaitu Essentially Committee for the Advancement of Education. Melalui organisasi tersebut, pandangan-pandangan esensialis dikembangkan dalam dunia pendidikan yang sedikit banyak diwarnai juga oleh konsep-konsep pendidikan yang idealisme dan realisme. Sebab kedua aliran itu mengalir menjadi satu, membentuk konsep-konsep berpikir golongan esensialisme. Dalam aliran esensialisme, isi pendidikannya ditetapkan berdasarkan kepentingan efektivitas pembinaan kepribadian yang mencangkup ilmu pengetahuan yang harus dikuasai dalam kehidupan dan mampu menggerakkan keinginan manusia. Karenanya, kurikulum sekolah esensialisme dianggap semacam miniatur dunia yang dapat dijadikan sebagai ukuran kenyataan, kebenaran, dan kegunaan. Dengan demikian, peranan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan menjadi lebih berfungsi, berhasil guna, dan berdaya guna sesuai dengan prinsip-prinsip dan kenyataan sosial. Yang ketiga, aliran perennialisme. Perennialisme merupakan aliran filsafat yang mendasarkan pada kesatuan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa perennialisme merupakan filsafat yang susunannya mempunyai kesatuan. Perennialisme berpendapat bahwa mencari dan menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tujuan utama dari filsafat, khususnya filsafat pendidikan. Filsafat perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan penyusunan konsep filsafat pendidikan saat ini. Guru berperan bukan sebagai perantara antara dunia dan jiwa anak, melainkan guru juga sebagai murid yang mengalami proses belajar. Di samping mengembangkan potensi self-discovery, ia juga melakukan otoritas moral kepada murid-muridnya, karena guru memposisikan seorang yang profesional yang lebih kualified dan superior dibandingkan dengan muridnya. Di samping mengembangkan potensi self-discovery, ia juga melakukan otoritas moral kepada murid-muridnya karena guru memposisikan seorang yang profesional, yang qualified, dan superior dibandingkan dengan muridnya. Guru harus memiliki aktualitas yang lebih dalam pengetahuan yang sempurna. Metode pembelajaran yang digunakan oleh para kaum perennialis
adalah membaca dan diskusi, yaitu membaca dan mendiskusikan karya-karya yang termasyhur dalam rangka mendisiplinkan pikiran. Pendidikan hendaknya berorientasi pada potensi itu agar masyarakat dengan skala kebutuhan yang ada pada setiap lapisan bisa terpenuhi. Dengan demikian, perennialisme menghendaki agar pendidikan disesuaikan dengan keadaan manusia yang mempunyai nafsu, kemauan, dan pikiran sebagaimana yang dimiliki secara kodrat. Dengan memperhatikan hal ini, pendidikan yang berorientasi pada potensi dan masyarakat akan terpenuhi. Untuk mencapai pendidikan itu, aspek jasmani, emosi, dan intelek harus dikembangkan secara seimbang. Dalam hal ini, peranan guru pada anak didik adalah mengembangkan potensi-potensi yang dapat dipandang dan menentukan. Untuk itulah, pendidikan saat ini mesti lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya kepada kebudayaan masa lampau yang ideal serta telah teruji tangguh. Kemudian yang keempat, aliran rekonstruksionalisme. Sebenarnya, aliran ini sepaham dengan aliran perennialisme dalam menghadapi krisis kebudayaan modern. Bedanya, cara yang dipakai berbeda dengan yang ditempuh oleh perennialisme, yakni berusaha membina suatu konsensus yang paling luas dan paling mungkin tentang tujuan utama dan tertinggi dalam kehidupan manusia. Untuk mencapai tujuan itu, rekonstruksionalisme berusaha mencari kesepakatan semua orang mengenai tujuan utama yang dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tatanan baru seluruh lingkungannya. Maka, melalui lembaga dan proses pendidikan, aliran ini ingin merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan kehidupan kebudayaan yang baru. Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui usaha bersama dan bekerja sama antara sesama bangsa. Pengikut aliran ini percaya bahwa bangsa-bangsa di dunia telah tumbuh kesadaran dan sepakat untuk menciptakan satu dunia baru dengan kebudayaan yang baru. Di bawah satu kedaulatan dunia serta di bawah pengawasan mayoritas umat manusia. Itulah ide-ide yang tersimpul dalam aliran ini. Yang ketiga, penerapan filsafat pendidikan dalam pengembangan teori belajar. Pendidikan sebagai alat untuk memproses dan merekonstruksi kebudayaan baru haruslah dapat menciptakan situasi yang edukatif yang pada akhirnya akan dapat memberikan warna dan corak dari output yang dihasilkan. Sehingga keluaran yang dihasilkan adalah manusia-manusia yang berkualitas dan unggul, kompetitif, inisiatif, adaptif, dan kreatif, sehingga sanggup menjawab tantangan pada zamannya. Untuk itu, sangat diperlukan kurikulum yang berpusat pada pengalaman atau kurikulum eksperimental, yaitu kurikulum yang berpusat pada pengalaman di mana apa yang telah diperoleh anak didik selama di sekolah akan diterapkan dalam kehidupan nyatanya. Dengan menggunakan metode pendidikan belajar sambil berbuat atau learning by doing dan pemecahan masalah atau problem solving, dengan langkah-langkah menghadapi masalah, mengajukan hipotesa. Dalam pembelajarannya, peranan guru bukan menuangkan pengetahuannya pada siswa. Untuk membantu siswa, guru harus berperan menyediakan berbagai pengalaman yang akan memunculkan motivasi membimbing siswa untuk merumuskan batasan masalah yang dihadapi peserta didik secara spesifik, kemudian untuk membimbing dalam merencanakan tujuan individual dan kelompok, membantu para siswa dalam mengumpulkan informasi berkenaan dengan masalah-masalah yang dihadapi,
juga bersama-sama dalam mengevaluasi apa yang telah dipelajari. Penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai peran filsafat pendidikan dalam pengembangan teori belajar. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. That is all, and thank you. See you.